roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika, di mana di bagian area track lane-nya atau lintasan utama hari demi hari terus memperlihatkan capaian pengaspalan untuk lapisan ketiga. Dan tepat sekali kita dapat melihat di sini aktivitas para pekerja yang lagi melakukan pengukuran kerataan di area sambungan di bagian tengah track lane ke-12. Seperti biasa bosku, saya akan menyajikan untuk materi video udara untuk melihat bagian area lintasan, dan kita akan melihat juga bagian area detail pengerjaan atau aktivitas pengerjaan di video darat ya. Tentunya tetap stay tune di channel ini bosku untuk dapat informasi terkait pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ya. Nanti kita akan singgah di area race control, juga kita akan singgah di area podium, lantai kerja parkir ya. Sekaligus kita akan melihat untuk progres capaian pengerjaan untuk bagian area tiang lampu start ya. Dan kita lihat di sini ada 3 orang para pekerja yang lagi melakukan pemeriksaan kerataan area yang sudah dilakukan penghamparan, yang dilakukan juga untuk pemerataan oleh beberapa alat berat berjenis roller ya. Dan memang progres pengerjaan yang saya juga tampilkan tadi pagi sudah live, walaupun ya kondisinya angin sangat kencang sehingga harus saya memberikan materi video darat bosku yang non live tadi. Dan kali ini kita dapat melihat juga aktivitas pengerjaan di bagian area track lane yang sudah hampir mendekati tikungan ke-16 ya. Seperti biasa, metode dalam pengaspalan baik untuk lapisan pertama, kedua, dan ketiga masih menggunakan 2 unit aspal finisher ya untuk menghamparkan material aspal panas. Dan terlihat di sini untuk material yang berjenis Stone Matic Aspal atau SMA untuk lapisan terakhir atau lapisan ketiga ya. Aktivitas pengaspalan yang kita ketahui sudah mulai dari tadi pagi bosku hingga sore hari terus dikerjakan, bahkan hampir malam untuk mengecek hasil kerataan, penghamparan, dan pembadatan ya. Semoga saja besok pagi cuaca mendukung proses aktivitas pengaspalan di bagian lapisan ketiga ya. Semoga saja besok pagi tidak ada aral melintang. Namun besok pagi hari Jumat ya kemungkinan ya libur bosku, atau jeda karena hari pendek, karena kebanyakan juga para pekerja di sini muslim ya, sehingga akan melakukan ibadah sholat Jumat. Kemungkinan bosku, tapi kita akan pantau besok pagi atau informasi nanti malam ya, apakah akan dilanjutkan besok pagi. Di depan kita kali ini merupakan jalur yang terkoneksi dengan area runoff maupun area outer lane service route dari tikungan terakhir atau tikungan ke-17. Dan kali ini kita akan berjalan menuju area yang mungkin saja nanti akan dilakukan pengaspalan bosku. Kalau kita melihat di sini struktur tanahnya ya, terlihat sudah diberikan material sabis atau LPA. Di mana jalur yang saya berjalan ini bosku nantinya akan terkoneksi dengan bagian area depan race control atau tepat sekali di sebelah kiri area pit lane ya. Dan memang untuk progres pengerjaan di sini terlihat sudah sangat capaiannya sangat baik, sudah terlihat merata ya untuk pemberian material sabis atau LPA. Di mana para pekerja di sore hari ini tepat sekali saya rekod pukul 5 sore ya di waktu Indonesia Tengah atau waktu Lombok ya bosku. Don't you think we're done? Knew that it was true from the way you looked at me. Sedangkan untuk bagian bangunan atau konstruksi atap juga di race control sudah tampak sekali di mana sudah dirakit bosku. Namun kita belum dapat melihat untuk bagian atapnya seperti apa desainnya. Dan untuk bagian depan race control ini nanti akan dilakukan pembetonan bosku yang sudah tergali sedalam 50 cm ya. Dan kita dapat melihat untuk bagian depan race control yang tepat sekali berada di trek lurus sudah ya terlihat megah bosku ya.
Dan kita akan berjalan juga di sini untuk melihat aktivitas pengerjaan di bagian area podium ya. Kita akan pantau di mana tempatnya nanti para rider yang juara di sirkuit MotoGP Mandalika bakal nanti berdiri tegap dan gagah sekali bosku, yang berada tepat sekali di depan kita kali ini ya. Nanti akan terbangun untuk bagian area podium setinggi 3 meter bosku, supaya nanti kita bisa lihat para juara rider kesayangan kita mungkin nanti bisa juara di Mandalika ya. Dan kali ini kita dapat melihat aktivitas para pekerja yang lagi menyambungkan untuk bagian area pipa ya. Di sini menggunakan teknik penyambungan secara ya luar biasa canggih bosku ya, sehingga nanti area sambungannya sangat kokoh sekali ya. Adapun fungsi pipa yang dilakukan perakitan atau terkoneksinya area pipa yang terputus di sini nanti akan menjadi saluran sistem drainase. Nah, memang ketinggian untuk bagian area podium nanti supaya tidak airnya moncrat-mancrit ke sana kemari bosku tentu ya. Tentunya supaya rapi aliran airnya, juga nanti akan ditempatkan untuk bagian kabel-kabel optik juga ya bosku ya. Dan beginilah kondisi yang kita dapat pantau di bagian area penyambungan untuk pipa di bagian bawah podium. I don't wanna say anything, cause if I do I might say the wrong words. Oh no. So I'll keep my mouth shut and not listen. Afraid I lose you if I didn't. Selanjutnya, ketika kita sudah melihat aktivitas pengerjaan di area podium bosku, kita akan loncat menuju area pengerjaan untuk lapisan kedua, di mana progres pengerjaan yang kita dapat pantau di sini para pekerja yang lagi merakit area besi yang menjadi tulang bagian lapisan kedua di lantai parkir tim, yang terus dikerjakan nanti akan berakhir untuk pengecoran sampai dengan tunnel 1 atau pintu masuk dari terowongan 1. Aktivitas para pekerja tersibuk di sini bosku, yang terus melakukan aktivitas perakitan, di mana tahap-tahap pemberian besi menjadi tulang di bagian area parkir. Tentu ini menjadi progres yang terus harus digenjot ya bosku, supaya cepat rampung ya. Memang progres pengerjaan untuk pengecoran dilakukan siang, malam, pagi, dan petang bosku, untuk dapat segera rampung ya. Tentunya kita akan pantau ya bagaimana kondisi pengerjaan di area parkir tim yang akan nantinya akan tempat para bus yang membawa logistik ya, yang berada persis di bangunan pedok. Dan tepat sekali kita dapat melihat di sini area pedok modular yang sudah finish pengerjaan untuk lantai kerjanya, dan kita dapat juga melihat di sini sudah finish untuk terkoneksinya bagian area tiang pancang dari lampu start. Kenapa? Untuk bagian area mobil crane masih tampak sekali memegang ya, atau melakukan penguatan atau memberikan kenyamanan bagi tiang pancang ini bosku. Apakah masih dianggap belum bisa dilepas? Tentunya di sini kalau para bosku jeli ya, kita dapat melihat untuk tali yang terbentang atau yang menahan area besi ini terlihat tidak bertenaga atau terlihat kendor bosku, berarti tidak memegang area tiang pancang ini ya.
Jadi kita dapat pantau di sini, ya tunggu saja kapan akan dibuka untuk tali ini. Tentu saja sudah selesai pengerjaan untuk penyambungan atau terkoneksinya bagian tiang pancang satunya bosku di bagian tiang lampu start ya. Sekaligus di sini juga akan saya jelaskan di mana kenapa untuk bagian lapisan kedua di bagian trackline dilakukan pengikisan atau dicakar-cakar seperti ya cakar kucing bosku ya. Ya lumayan dalam lah di sini. Metode untuk melakukan pengikisan secara kasar ini bertujuan untuk dapat menyerap bagian cairan aspal di lapisan ketiga, karena posisinya lapisan kedua itu mulus bosku tadinya ketika sudah dilakukan penghamparan dan pempadatan, sehingga nantinya diperkirakan ketika tidak dilakukan untuk pengikisan secara kasar maka material aspal ketiga tidak bisa menyatu dengan material aspal kedua ya. Selanjutnya untuk para bosku yang ingin mengetahui bahwa lubang sistem drainase roton tipe Resepic High Cap seri 8300 ini akan menjadi salah satu fungsi sistem drainase yang ada di bagian area tengah lintasan atau yang membatasi antara outer lane atau lintasan utama dengan area runoff ya. Kali ini kita akan melihat juga di mana sistem drainase roton yang terlihat di bagian sebelah kiri area runoff yang akan terkoneksi dengan bagian area badan jalan yang menuju area roost control dan tower. Dimana di sini kita dapat melihat yang terlihat sudah ditutupi oleh lap ban yang ketika nanti akan dilakukan pengaspalan maka akan sejajar dan tidak akan ada untuk material aspal yang akan menutupi bagian area sistem drainase ya. Dan kita dapat melihat di sini juga untuk material gravel yang terlihat sudah dihamparkan sangat baik nanti akan sejajar dengan sistem drainase roton ya bosku ya. Tentunya di mana pengaspalan di sore hari ini terus berlanjut. Dan kita akan dapat pantau juga aktivitas pengerjaan di bagian area tikungan ke-6 yang tadi sore pukul 5 saya rekod bosku. Tentu sekarang di mana para bosku menonton mungkin sudah finish pengerjaannya ya. Dan beginilah yang saya dapat sampaikan dan tuturkan kepada bosku di mana aktivitas pengerjaan pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika yang kita dapat pantau dari pagi, terus ada yang live streaming, ada video udara, video darat ya. Tentunya kita terus bersemangat untuk mengawal mega proyek nasional ini bosku ya.